Kasih tepuk tangan. Oke, langsung aja saya undang. Nanti kita mengulik-ulik tentang pengalaman hidup mereka seperti apa. Kita undang, silakan Mbak-mbak dan Mas-mas, monggo. Nanti perkenalan diri juga. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman perlu tahu di Kabupaten Madiun itu ada komunitas difabel. Jadi beliau-beliau ini adalah beberapa motor penggeraknya. Awas. Nah. Sembarang. Oke, Pak mau mejone sisanya. Ya, selama kita talk show, saya minta Bu Sri silahkan gorengannya dikeluarkan sak kopi-kopi ini. Nah, wes mana? Oh, Bu Srinya ada dua, lupa ya. Sitok Sri Pasar, sitok Sri Banjir. Oke, oh 4 orang. Oke, kita akan kenalan dulu. Yang sebelah kanan ini saya sudah kenal, tapi kan Anda belum kenal. Jadi biar beliau mengenalkan diri dulu. Namanya siapa, umurnya berapa, nanti silakan aja. Pekerjaannya apa itu yang penting. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Diana Supriyani, sering dipanggil dengan nama Ani oleh teman-teman. Saya domisili di Pandean, belakang Taman Kota. Umur saya 38 tahun. Sudah. Oh, pekerjaannya? Kegiatan saya Making sebentar. Kegiatan saya sehari-hari jualan gorengan di depan rumah, belakang Taman Kota sana. Terus selain itu saya juga punya komunitas motor roda 3, namanya Disabel Motorcycle Indonesia. Pesertanya, anggotanya. Oh, itu komunitas motor ya? Ya, komunitas motor roda 3. Sekian perkenalan dari saya. Mbak Ani, oke. Yang kedua, Mas, monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya biasa dipanggil Dirman. Status saya mahasiswa. Usia saya 40 tahun. Dan saya seorang pemain musik, yaitu keyboard. Main keyboard, orkes saya. Ya, dan saya di komunitas disabilitas, saya sekretaris PPDN. PPDN itu Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Madiun. Jadi di Kabupaten Madiun ini ada suatu penyandang disabilitas, yaitu meliputi dari pertuni, yaitu tunanetra, meliputi dari gergatin, itu ada tunarungu, tunawicara, dan juga ada kerja mandiri, yaitu tunadaksa dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Mas Dirman. Perkenalkan, nama saya Riandini, umur saya 44 tahun. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan saya sebagai single parent. Untuk sehari-harinya ini saya nggak punya pekerjaan, hanya saya merawat orang tua saya yang sedang sakit, juga mempunyai 2 anak dan 1 anak yang nomor 1 juga difabel, yaitu punya kelainan saraf. Dulu waktu umur 4 tahun setengah anak saya kecelakaan dan sekarang usianya sudah 18 tahun, tapi masih sekolah kelas 2 di SLB Ahidaya. Mbak Rianti. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, rumah saya Manding Purwosari, usia saya 44 tahun. Sehari-hari saya pekerjaannya menjahit sama body. Mbak siapa tadi? Mbak Puji, oke. Ini nanti silakan Anda yang mau tanya nanti juga dapat souvenir ya. Yang tanya, yang nggak tanya nggak dapat. Oke. Untuk sesi ini. Oke, pertama kita mau tanya ke Mbak Ani dulu lah. Maksudnya gini. Maaf, ini karena Mbak Ani itu difabelnya kaki. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Maksudnya apakah memang sejak lahir kan ada yang sejak lahir, ada yang accident ya? Oke, bisa diceritakan Mbak? Ini teman-teman dari kaum muda seluruh kota Caruban ini biar mereka tuh ngerti. Saya pada awalnya sejarahnya itu bukan seorang difabel. Saya seperti jenengan semuanya, masyarakat umum non difabel,
Cuma pada tahun 2009 saya kecelakaan kerja. Saya pernah kerja di SPBU Saradan Petung. Nah, waktu itu kaki saya kelindas truk ceritanya. Truk tronton. Tronton. Ya. Dan waktu kecelakaan itu akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Dan berhubung kakinya tidak bisa istilahnya dibenerin ya akhirnya mau tidak mau harus diamputasi. Sudah. Ya. Nah, itu oke. Itu umur berapa waktu itu? 25. Waktu itu kerja di mana? SPBU. Oh, SPBU. Kecelakaan kerjanya juga di dalam Di SPBU. dalam? Ya, masih dalam posisi kerja. Oh, oke. Kalau maaf Mas Dirwan, Saya dulunya normal, saya usia 5 tahun, 3 tahun saya kesiram air panas. Jadi masih agak berjalan itu kesiram air panas ke tubuh, tinggal kepala dada yang tidak. Terus waktu itu kan karena keadaan orang tua nggak mampu, jadi nggak bisa bawa ke dokter atau rumah sakit. Jadi dulu itu hanya seorang mantri, dan mantri itu memberikan sotik, dan akhirnya ketemu sotiknya itu mengenai tulang saya, dan akhirnya perkembangan kaki saya kurang bisa berkembang dengan baik. Dan hingga saat ini sampai seumur hidup itu mulai dari umur usia 3 tahun. Nah, habis itu usia 5 tahun dapat cobaan lagi, ibu meninggal, jadi tinggal sama bapak, dan terus injak dewasa bapak meninggal lagi dan genaplah yatim piatu. Dan saya seorang pemimpi yang memiliki seperti orang-orang yang normal lainnya, dan saya berusaha untuk apapun itu saya kerjakan, dan apapun yang penting saya tidak menyusahkan masyarakat, tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, walaupun dan saya seorang pemimpi yang ingin berpendidikan, dan akhirnya kesempatan di usia 40 tahun ini saya kuliah, dan saya baru semester 5 ini. Itu tetap walaupun di usia tua seperti ini, bilangnya orang-orang kenapa kok masih mementingkan pendidikan. Pendidikan bagi saya penting, walaupun tidak berdedikasi untuk siapapun, setidaknya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan untuk Indonesia tercinta ini. oke. Mbak Rianti, Kalau saya itu dari lahir, dulu waktu lahir itu keluarga itu menganggap saya sudah meninggal karena saya sebenarnya kan punya saudara 5. saudaranya 5. Iya, laki-laki. Tiap lahir meninggal, tiap lahir 4 kali itu meninggal. Dan jaraknya sudah jauh kali, berapa tahun itu baru ada saya. Dan ketika saya dilahirkan sama ibu saya, saudara-saudara saya itu menganggap saya itu sudah meninggal. Dan alhamdulillah ternyata saya masih hidup. Dan waktu saya lahir itu umur berapa ya, 1 tahun, orang tua saya dan nenek kakak itu berusaha gimana caranya mengobati saya, walaupun mereka harus habis hartanya atau apa, keinginan nenek itu juga keinginan saya bisa berjalan. Tapi ya karena memang sudah berusaha keras, dibebankan psikolog, ternyata tidak ada hasilnya. Dan tapi saya tetap bersyukur walaupun dengan kondisi saya seperti ini, dan sekarang saya sebagai seorang janda, tapi tetap berusaha gimana cara saya menghidupi anak-anak saya, dan saya tetap berusaha gimana saya untuk percaya diri walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya memperjuangkan hidup untuk anak-anak saya. Ya, keren. Tepuk tangan dulu. Oke, Mbak Uci, monggo. Kalau saya dulu lahir normal, umur 2 tahun, gendong ibu saya jatuh. Terus akhirnya saya panas, terus dibawa ke rumah sakit, dikitkan ya Pak. Akhirnya saya kena polio. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ada beberapa pertanyaan ini buat teman-teman difabel. Biasanya itu memang kondisi kayak misalnya infrastruktur itu kan tidak memungkinkan apalagi kerja. Nah, itu pernah tidak mengalami kondisi-kondisi misalnya tertolak gara-gara ngelamar kerja atau apa? Monggo, silakan siapa dulu terserah. Pernah. Mbak Rianti dulu. Ya, pernah. Gimana Mbak ceritanya?
Ya waktu itu kan saya pernah berusaha kan waktu lulus semuanya, saya kan pengen kerja banget. Terus saya mencoba melamar kerjaan. Waktu itu saya melamar kerja di Bogor di pabrik Baygon, dan saya minta pekerjaannya itu yang duduk gitu loh, intinya nggak berdiri, karena kan saya kalau berdiri lama kan nggak kuat gitu. Nah begitu saya pertama itu kan mereka nggak tahu kalau saya itu difabel, saya mengantarkan lamaran gitu aja. Dan ternyata begitu saya dipanggil, terus saya ketemu dengan pimpinan kepalanya di ruangan di tempat di mana saya bagian ngepak, itu langsung menolak, loh Mbak, ternyata kondisi jenengan kayak gini. Iya, aku bilang gitu, oh maaf ya Mbak, saya nggak bisa kalau saya menerima jenengan. Oh, langsung begitu datang? Iya, begitu datang mau tes wawancara. Iya, mau tes wawancara. Begitu masuk ke ruangan pimpinan, begitu tahu kondisi saya, tuh Mbak, ternyata jenengan difabel. Iya, saya memang kondisinya kayak gini. Terus, oh maaf ya Mbak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Memang kalau di bagian itu memang posisi kondisi duduk gitu loh, pekerjaannya kan duduk. Tapi begitu tahu kondisi saya kayak gini, langsung pimpinannya minta maaf kalau nggak bisa menerima. Kalau Mas Dirman, dulu sih pernah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Waktu itu kan untuk berangkat kerja ke sana, yang bawa kerja itu kan teman. Ya teman itu tidak bilang sama bosnya kalau saya keadaan seperti ini, asal dibawa, dan itu kan dibiayai tiket perjalanan. Ya nantinya akan dipotong biayanya setelah bekerja nanti. Dan selesai nyampe di Kalimantan Timur itu, awalnya tuh melihat dengan keadaan saya ini, bosnya itu marah-marah, kok orang kayak gini dibawa, apa bisa bekerja, nanti kalau menyusahkan bagaimana. Tapi di situ saya memang tersenyum, berhubung nyampe di sana, dicoba dulu saja, saya bilang dicoba saja dulu, karena sebab pekerjaan. Ya saya dan ibu yang carikan pekerjaan, bukan seorang keadaan apapun itu, asalkan bisa kerja, mungkin ibu bisa menerimanya. Ayo dicoba di sana itu, setahun kerja di sana, akhirnya 3 tahun sampai kerja di sana itu, akhirnya menerima, karena pekerjaan saya itu bisa mampu saya kerjakan seperti layaknya kerjaan orang-orang normal yang lainnya. Dan saya mau bersaing soal pekerjaan saat itu seperti itu. Karena saya itu, prinsip jiwa saya itu, saya nggak mau kalah dengan yang lain, yang normal. Walaupun saya beda dengan yang lain, tapi saya harus bisa seperti yang lain. Karena nggak ada bedanya, Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya. Apapun itu, jadi kita tetap terus semangat. Dan akhirnya pekerjaan itu kita tinggal pilih sendiri. Misalkan saat ini saya mau bekerja dimanapun, saya tinggal pilih. Kira-kira saya itu mampu bisa menjalankan atau tidak. Kalau tidak bisa menjalankan, otomatis kita ditolak. Tapi kalau kita mampu bisa mengerjakan, pasti kita diterima. Karena itu yang dicari sebuah kerja. Keren. Berarti sempat pertama diragukan, tapi akhirnya membuktikan bisa. Oke, kalau Mbak Ani, monggo. Kalau saya sendiri, alhamdulillah dulu bos saya waktu kerja di SPBku itu masih mau menerima saya kerja kembali dengan satu syarat, harus sehat 100%. Kebetulan waktu itu kan sama bos saya juga diberikan kaki palsu. Cuma waktu itu kendalanya itu kan rencananya dipindah di SPBku Jalan sini, lah itu masalahnya kan di atas, saya kan tidak bisa. Terus saya gini, misalnya nanti saya itu bawa truk atau tongkat itu boleh apa enggak? Nah terus bos saya itu kan mungkin ya bayangannya nanti kalau saya pakai keras nggak pakai kaki palsu malu atau gimana, terus bilangnya Mbak pakai aja kaki palsunya, sayang kan kalau diberikan kaki palsu nggak dipakai. Saya udah jelasin, alasannya saya pakai keras gini masih belum diterima ya. Terus keduanya saya takutnya nanti dari teman-teman saya yang kerja di situ kan bos saya bilang, nanti kamu di sini nggak jadi operator lagi, nanti kamu bagian kasir di minimarketnya, kamu nggak bisa ikut bersih-bersih, nggak usah ikut ini, pokoknya kamu fokus ke kasir. Cuma saya punya ketakutan sendiri, misalnya nanti teman-teman saya iri atau gimana, akhirnya saya nggak jadi masuk ke situ lagi. Dulu akhirnya bantu almarhum ibu jual gorengan, terus habis itu ada masa diganti Taman Kota ini. Saya berusaha jualan sendiri, waktu itu jualan es jus, pop es, sama makanan anak kecil itu, jajanan-jajanan itu. Terus berhubung kena pandemi kemarin, akhirnya berhenti jualannya. Terus waktu pandemi kebetulan ibu juga
juga nggak ada. Sekarang saya meneruskan usaha ibu jualan gorengan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan buat rekan-rekan. Pernah nggak sih maksudnya dalam hidup tuh memang ngalami titik paling rendah, terus apa yang Anda lakukan sampai akhirnya Anda memutuskan oke bangkit? Dari Mbak Ani dulu aja. Kalau saya mungkin kemarin ya waktu ditinggal ibu, kalau yang awal-awal saya difabel itu mungkin bayangan saya nanti ke depannya itu saya gimana ya, saya kan pengen nyenengin orang tua, soalnya belum bisa nyenengin orang tua dengan kondisi seperti ini. Bisa enggak ya saya cari pekerjaan untuk meringankan beban orang tua. Terus akhirnya waktu itu ada yang menyarankan saya untuk sekolah khusus difabel di Solo, di JP sama RC Solo. Dari sana akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain yang istilahnya difabelnya lebih berat daripada saya, dan dari situ pikiran saya tuh lebih terbuka lagi. Kalau saya yang kondisinya yang seperti ini aja takut, apalagi yang seperti mereka yang lebih berat daripada saya aja optimis kalau masa depannya aja baik, masa saya kalah dengan mereka. Terus keduanya titik terendah kemarin waktu ditinggal ibu juga gitu, dimana ya dengan kondisi seperti ini ibu tidak ada, tinggal bapak sendiri juga istilahnya usianya juga udah lanjut ya alhamdulillah sama Allah itu masih dikasih kesempatan, masih diberi jalan rezeki lah, jadi nggak perlu takut masa depannya, pokoknya positif thinking, berprasangka baik dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Keren, masa depan itu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Oke, Mas Dirman dulu. Kalau menurut saya sendiri, semua orang pasti mengalami ya, tidak disabilitas baik non disabilitas, semuanya walaupun kaya miskin itu mengalami titik terendah, paling rendah pun mengalami, semuanya pasti itu ada, karena itu sebuah lingkup dalam sebuah kehidupan. Tapi saya itu lebih cenderung selalu bersyukur dalam suatu keadaan apapun, dan itu saya selalu menikmati suatu keadaan itu, karena Tuhan itu tak akan pernah memberikan suatu ujian kepada umatnya itu lebih batas kemampuan umatnya itu sendiri. Jadi saya itu selalu gimana ya, nggak pernah selalu putus asa, walaupun keadaan seperti ini pasti besok ada jalan keluar, nggak ada yang mungkin nggak tidak, semua bisa mungkin. Nah, itu cuma kembali ke kita masing-masing, itu menurut saya. Ini Mbak Yanti, monggo. Dulu saya itu terus terang waktu saya sekolah itu orangnya paling enggak, saya paling nggak mau keluar dari kelas, saya selalu ada di dalam kelas mulai dari SD sampai SMA. Itu saya nggak berani, kalau pengen jajan itu saya minta tolong sama teman sebangku saya, karena saya tuh malu melihat teman-teman saya tuh normal semua, sedangkan saya sendiri kok kayak gini. Jadi saya tuh kalau jalan sama teman-teman itu malu banget. Terus begitu saya semea kelas 2, ada seseorang yang ngasih semangat ke saya, kamu nggak usah malu, kamu tuh sama seperti mereka, kita hanya beda fisik, mereka tuh juga punya perasaan gini-gini. Dari situ, dari semangat seseorang itu saya berusaha mencoba nggak malu gitu loh, diajak keluar saya nggak malu, diajak mau makan apa gimana itu saya berusaha percaya diri gitu loh. Terus setelah saya cerai dengan suami saya mendapatkan undangan di dinas sosial. Nah dari situ saya melihat teman-teman difabel, ternyata ada seorang difabel yang lebih dari saya, tapi mereka kok percaya diri gitu, mereka juga nggak malu. Jadi saya itu juga merasa, oh ternyata saya masih di atas mereka, ada yang lebih parah dari saya. Dari situ saya baru percaya ternyata Allah masih memberikan kelebihan dari saya, dari teman-teman difabel yang pernah saya lihat waktu saya ada undangan di dinas sosial. Itulah yang menjadi saya untuk lebih percaya diri. Oke, Kak Uji, monggo. Kalau dulu saya lulus SMA itu sama ibu disuruh khusus jahit, khusus di PLK, ikut orang itu saya dituntut untuk kecepatan, saya kan nggak bisa cepat-cepat dalam bekerja. Terus saya itu bingung, kok dimarahin terus ikut orang. Terus akhirnya saya ke Surabaya cari di internet itu, terus saya mendapatkan pekerjaan di home industry. Nah, saya mulai bangkit rasa percaya diri saya. Akhirnya yaitu saya ketemu sama suami saya itu ya di situ. Terus akhirnya saya pulang membawa sedikit ilmu yang saya dapatkan dari Surabaya itu. Akhirnya saya bisa buka usaha sendiri sama suami. Dan alhamdulillah
sekarang lancar usahanya dan anak saya sekarang 2, alhamdulillah. Mbak mau tanya, ini dari Mbak Puji langsung aja. Mbak Puji sekarang bisnisnya apa dengan suami? Saya jahit, suami saya bordir. Nah, yang mau jahit, yang mau bordir silahkan ke Mbak Puji. Silahkan, monggo. Kalau Mbak Rianti, monggo Mbak Rianti. Saya sekarang pengen usaha lagi, kan dulu saya pernah jualan. Begitu saya kena COVID, usaha saya macet karena waktu itu saya isolasi di Delopo sama anak-anak. Jadi sekarang keinginan saya itu pengen buka usaha lagi, jualan seperti dulu. Apalagi sekarang saya mau punya 2 anak, saya punya tanggung jawab menghidupi mereka serta merawat orang tua saya yang sekarang kondisinya lagi sakit. Wow, berarti bebannya 2 anak plus orang tua. Iya, terus anak saya yang nomor 1 pun itu punya kelainan. Oh, Kena saraf. Oh, Ya. saraf. Iya, kan dulu waktu umur 4 tahun setengah anak saya kecelakaan, jadi kena sarafnya. Sekarang umpamanya sebenarnya kalau dia nggak difabel, sekarang usianya kan sudah 18 tahun, tapi sekarang dia masih kelas SMP 2, sekolah di SMP Adhidaya. Oke, kalau Pak Dirman monggo. Kalau saya di rumah itu sehari-hari pekerjaan nambal ban dan saya servis elektron, servis perkakas kayak kipas kayak. Bisa? Iya, TV servis. rusak? TV belum, Oh, belum aja. Kipas angin bisa ya? Iya, kipas angin. Kipas angin setrika. Magicom kayak blender. Nah, ngomong seperti kayak itu. gitu. Saya servis seperti itu dan kegiatan sampingan yang lain saya itu pemain musik. Jadi saya kalau ada main elektron, orkes itu saya masuk di situ. Dan juga masuk instansi sekolahan. Barusan tadi saya disuruh bikinkan Mars SD Kebon Agung 2 dan saya bikinkan, dan nanti kemarin BLK dan ini sudah Mars SD Kebon Agung, dan saya akan mencoba masuk instansi seperti itu. Jadi nanti kalau ada kegiatan apapun kita bisa ikut gedel. Wah, keren, keren. Nah, ini Kalau saya sendiri saat ini meneruskan usaha ibu jualan gorengan, dan kemarin saya juga dengan teman-teman difabel mengikuti pelatihan jahit yang diadakan oleh BLK, tapi tempatnya di Desa Napel. Ya, insya Allah nanti sehabis pelatihan ini bisa melanjutkan usaha bapak. Kebetulan usaha bapak juga jahit. Insya Allah nanti juga ya sekarang sedikit sudah bisa jahit. Jadi mulai merintis jahitnya ini. Pokoknya menggali bakat yang ada. Oke. Nah, ini ada kedatangan teman kita, Mbak Kesi ya. Nah, monggo diperkenalkan dulu Mbak. Nama, alamat, tanggal lahir, nomor KTP. Nama saya Kesi dari Wonoayu, Caruban. Wonoayu, Caruban. Oke. Terus pekerjaannya apa di Kegiatan saya kegiatannya? ikut membantu di warung. Oh, Pak Kesi, ini tadi kita langsung tanya ini urutannya. Jadi tadi kita tanya sama teman-teman yang lain, pernah nggak ngalami, maksudnya titik terendah itu waktu kapan sih dalam hidupnya Mbak Kesi? Dulu waktu bisa berjalan, saya belum bisa berjalan, belum bisa sekolah. Ada seseorang pas keponakan saya dari ini pakai tongkat, tapi cuma 1, jadi belajar berjalan. Jadi dulu itu saya tidak berjalan, merangkak gitu. Oh, berarti Terus belajar berjalan, terus lama-lama bisa 2 tongkat. Setelah bisa berjalan lancar, kan dulu nggak bisa kemana-mana. Terus sudah bisa berjalan lancar, baru bisa terlambat sekolah. Mbak, pernah nggak mengalami kesulitan misalnya kalau teman-teman yang lain kan misalnya pas waktu melamar kerja atau apa, itu pernah nggak sih? Kalau dulu kan saya nggak pernah usaha sendiri di rumah, ya Entrepreneur. dagang apa aja sudah saya jalani. Dagang gas biasa itu, ya gas minyak gas itu loh. Ya dulu kan belum ada minyak gas itu bapak yang membelikan dari Caruban. Ya kan saya jauh setengah jam
terus sama jajanan gitu. Lama-lama kok gini kan udah banyak saingan gitu loh, udah banyak yang juara, jadi ya, terus akhirnya ada tetangga ngajak gitu, bisa nggak mbak itu ada sambal gitu, sambal kacang itu di pakai plastik gitu. Terus lama-lama di situ juga jualan sayur. Terus lama-lama saya ditambah lagi gitu. Besoknya lagi mbak ada batu-batu gitu. Batu-batu Jadi dapat langganan plus job itu tadi sampingan. Ya. Jadi sekarang saya udah nggak jualan di rumah, udah di situ full setengah hari. Full. Oke. Nah sekarang tak lempar ke teman-teman yang ngajar nih. Siapa yang mau tanya silakan Pak. Oke, 3 orang dulu aja ya, 3 orang pertanyaan. Nanti hajiannya diambil hari Rebu jam 12 siang di sini. Motor ya, laksanakan motor ayo. Siapa lagi? Oke Mbak, tanya Mbak, di sini Mbak. Maju aja. Mbak Sabila mau tanya dari tadi soalnya. Ayo Mbak, cepet Mbak. Ayo. Oh ya, Pak Lahan, monggo. Sini Pak, dilit langkahnya mawon dong anak-anak ya. Lari-lari ini mawon iki. Wis dilit langkahnya mawon. Nah, awas Pak. Nanti mimpi Pak. Nah, sering kesotin. Lebih mimpi. Ya, saya sangat terima kasih ya dengan kehadiran Mas sama Pak. Ini Pak Lahan. Ya, ada Mas saya. Tadi katanya Masnya pernah ke Kalimantan Timur ya, Balikpapan. Kalau saya di utaranya Mas. Asli Kalimantan ya Pak Lahan. Asli Kalimantan. Ya moga-moga. Saya dulu Pak ya. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Manut saya. Iya. Saya mau apa namanya? Menanyakan tanggapan dengan semuanya. Ini kan hampir di khususnya di kota Madiun ini kan kota Caruban atau Madiun fasilitas untuk difabel itu kan kurang diperhatikan. Misalnya kayak tangga gitu tidak dibuatkan tempat untuk roda 2 atau yang difabel. Nah, pendapat kalian itu apa namanya? Harapannya itu gimana sebenarnya untuk hal itu gitu ya? Mungkin sebetulnya ada yang bisa dibocorkan dari syutingan ini kan diketahui oleh pemerintah nanti difasilitasi kan gitu. Ya, betul. Terus bengok wae Mas, gak apa-apa Mas, kok tak teken ngene Pemkot karo Pemkap. Itu kan harapannya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua dukungan dari keluarga itu seperti apa misalnya? Apakah pada waktu ini kan tadi hampir semua karena eksiden ya mengalami difabel seperti itu. Pada awal ini reaksi keluarga atau orang terdekat itu seperti apa? Apakah mereka biasanya kan gitu ada orang yang tidak semua lah ya jangankan ada orang lain keluarga aja bisa memandang kita posisi kan gini kan. Kira-kira pada waktu awal itu bagaimana reaksi keluarga? Apakah semuanya ya ada yang menolak atau ada yang menerima? Terus sikap jenengan menghadapi semua itu gitu. Nah, terus yang terakhir ini saya minta tips dari jenengan semua untuk menyemangati kami ya. Supaya kami yang utuh ini sing males-males ki lho Mas, ngomong lho Mas. Dikasih semangat dorongan gitu. Ini orang terakhir tadi mbaknya apa namanya? Ini Mbak Ani Pak komunitas apa roda 3 ya? Disabel Motorcycle Indonesia. Wah itu luar biasa. Di Indonesia sudah ada ya? Sudah ada. Wakilnya. Itu roda 3-nya buat sendiri atau ada yang modif sendiri? Ya itu aja. Terima kasih.
Monggo silakan siapa yang mau jawab dulu? Nah, ini Pak Dirman monggo. Nggih, monggo Pak. Kalau untuk akses para difabel ini dulu itu pernah ya, teman saya dan teman-teman DMI itu diundang oleh Bapak Bupati. Bupati yang mana? Bapak Bupati yang sekarang. Oh, Pak Bim. Ya, Pak Bim itu kita diundang ke Pendopo. Nah, kebetulan waktu itu kita juga sudah menyampaikan akses untuk kami. Ya, alhamdulillah tanggapan dari Bapak Bupati sangat baik. Waktu itu yang sudah diperbaiki seperti pendopo, alun-alun, terus sama instansi seperti apa, dinas sosial, terus bank-bank itu ya alhamdulillah sekarang paling tidak itu sudah ada akses untuk kami. Ada perosotan untuk yang misalnya bawa kursi roda itu sudah ada. Ya, sementara aksesnya itu kalau untuk parkir kami kan sebagian juga motor roda 3 ya. Mungkin waktu di alun-alun itu belum ada tulisan atau rambu-rambu ini khusus parkir roda 3. Soalnya dulu pernah waktu itu saya dan teman-teman itu motor masuk, lah tukang parkirnya itu marah-marah sama kita. Nah, terus saya udah jelasin kalau Bapak Bupati udah mengizinkan kita akses kita bahwa motor kita boleh masuk. Berhubung miskomunikasi, akhirnya ya kita engkel-engkelan sama tukang parkirnya, tapi akhirnya tukang parkirnya mengalah, motor kita boleh masuk. Terus untuk dukungan dari keluarga, alhamdulillah kalau saya pribadi ya keluarga saya, saudara-saudara saya itu mendukung banget dengan kegiatan saya. Selama kegiatan itu positif, jadi tidak pernah melarang kamu harus di rumah gini-gini, enggak. Mereka malah lebih mendorong saya untuk mengeluarkan karya saya untuk lebih berprestasi lagi. Ya. Oke, monggo Mas Dirman. Dan saya akan menjawab tentang motivasi saja ya. Karena saya lahir itu dari kecil saya kecelakaan, jadinya orang tua itu sudah mengetahui keadaan, sudah siap untuk kedepannya nanti bagaimana. Dan saya menikah, itu pun istri saya sudah mengetahui sebelumnya keadaan saya seperti ini. Jadi saya hanya memberi gambaran suatu motivasi saja. Yang penting ada 3 hal, kita hidup itu kita syukuri, kita jalani, kita nikmati. Apapun agamanya kita, rajinlah kita beribadah dengan sesuai keyakinan kita masing-masing. Dan yang keduanya, jadikan diri kita ini sebagai manusia yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan masyarakat. Jangan pernah kita menyakiti walaupun secara omongan. Jadi sebelum kita ngomong, kita rasakan dalam diri hati kita sendiri, ini menyakiti atau tidak, ini menyinggung atau tidak. Karena kita sama-sama hidup itu hanya saling ketergantungan satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Baik, terima kasih, itu motivasi dari saya. Monggo. Oh sudah. Oke, ada pertanyaan lagi yang kedua, Bapak Tim, monggo Pak Tim. Langkai mawon Pak Tim, lari-larinya. Monggo, begini, pergi syuting. Terima kasih kepada Mbak Kang Mas. Motivasinya makjleb. Udah sing duwe telinga, sing rodok sorry ya ngomongin rodok kasar, popok sing tuli-tuli itu rungokno kabeh ya. Teman-teman kita ini secara fisik sekarang mungkin ya mengalami sedikit cacat, tapi mereka punya semangat. Nah, kita yang kadang-kadang yang punya tubuh yang lengkap, anggota-anggota tubuh kita lengkap, tapi kita kalah di motivasi hidup. Ya, seringkali kita pro jalan hidup bisa kena. Lihat nih teman-teman kita nih, ya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di depan ini, menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu tadi kan menyampaikan bahwa hampir semuanya kelihatannya ya maaf ya cacatnya ini karena kecelakaan, bukan karena ini ya, bukan karena dari lahir ya. Ada ya dari lahir. Oh ya, dari lahir ya. Apapun lah, dari lahir atau dari karena accident, itu kan yang jelas sebuah keadaan yang pasti tidak diinginkan. Siapapun tidak menginginkan hal itu. Nah, tadi memang sempat diceritakan ketika menghadapi kenyataan seperti ini,
sudah disampaikan bagaimana mereka keluarga saudara ini bangkit dari keterpurukan. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semua, mungkin salah satu atau dua orang yang nanti mewakili menjawab. Pada saat panjenengan mengalami kecelakaan atau sebuah peristiwa yang sangat tidak diinginkan, itu tadi sangat menyedihkan dan segala macam, tentu situasi pada waktu itu hati dan jenengan, pikiran jenengan udah haru-haruan, betul lah ya. Nah, kan membutuhkan sebuah proses dari sebuah accident sampai kemudian bangkit kembali, itu kan sebuah proses. Pasti tidak mungkin langsung wes kok, pasti tidak mungkin, karena ada sebuah proses sehingga panjenengan semua bangkit. Ini yang saya ingin mendapatkan gambaran gitu ya, mungkin lebih jelas lagi sehingga teman-teman yang lainnya bisa sekali lagi termotivasi ya dari panjenengan semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari masing-masing ini, kalau jenengan disuruh mengucapkan satu kata saja, kira-kira apa yang bisa memberikan kekuatan kepada kita juga, membangkitkan kita juga, menyemangati jenengan juga. Kira-kira satu ini nanti ya, kalau saya tawarkan satu kata saja, apa yang ada di dalam pikiran panjenengan, dan itu bisa mendobrak, memberikan motivasi buat kita semuanya, terutama untuk panjenengan sendiri dulu. Itu ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Monggo. Mas Dirman. Baik, saya akan menjawab keterkaitan bagaimana kita bisa bangkit gitu ya. Tadi yang ditanyakan ya, bagaimana dari keadaan sebelumnya dan kita bisa bangkit itu banyak sekiranya. Yaitu mendorong yang pertama itu bisa bangkit seperti itu, kita itu memiliki satu keyakinan. Jadi kalau saya sendiri itu, saya itu begini, jodoh, hidup, mati itu adalah urusan Tuhan. Rezeki, jodoh, hidup, mati itu urusan Tuhan. Jadi yang mendorong kita bangkit berarti Tuhan itu masih memberikan kita diciptakan, kita dihidupkan, berarti kita harus ada yang harus kita jalankan. Jadi itulah yang membuat saya bangkit dan saya tidak terus-menerus dalam keterpurukan sebuah perjalanan hidup itu. Dan sebuah untuk mendorong motivasi bagaimana satu kata, yaitu saya keyakinan. Saya memiliki keyakinan. Jadi keyakinan kepada Tuhan. Apapun agamanya, apapun dedikasinya, tetap keyakinan. Karena Tuhan itu tidak akan pernah memberikan suatu cobaan yang lebih batas kemampuan umatnya. Terima kasih. Mbak Uci, monggo. Oh, nyanyi. Sembarang. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah ya. Karena di waktu saya nggak ingin menikah dulu, nggak punya anak-anak menikah, sama Allah saya malah dikasih jodoh. Sempat mikir ya, karena kondisi. Iya, nggak ingin menikah. Belum. Ternyata sama Allah malah dikasih jodoh. Dan bisa merasakan menikah, melahirkan dan mempunyai usaha. Alhamdulillah aja. Bersyukur. Enggak, Mbak Yani. Kalau saya itu juga karena misalnya Pak Uji dulu itu waktu saya pernah kerja di rental, dan di situ kan banyak sekali yang datang kan cowok-cowok gitu. Pernah ditanya sama bos saya, kamu nggak pengen nikah? Saya bilangnya gini, nggak pas izin aku nikah, dia nggak menunggu bulan terima aku, menunggu nggak bulan terima aku, koyo apa? Dan itu aku juga punya bayangan. Kalau nanti saya nikah kan otomatis saya kan hamil, apalagi posisi saya kan pendek. Masa saya kan kalau orang hamil kan perutnya besar. Nanti kalau aku jalan kayak gimana, wong saya kondisi kayak gini aja nggak bisa jalan, gitu. Terus kebetulan ya mungkin Allah sedang menemukan jodoh, dan pada akhirnya kalau saya pun harus berpisah dengan suami saya, tetap saya syukuri. Kalaupun itu mungkin akan ada hikmah tersendiri untuk kehidupan saya nanti bersama anak-anak dan orang tua saya. Keren loh, so bersyukur loh. Ayo. Monggo.
Kalau saya sendiri, alhamdulillah waktu itu habis kecelakaan enggak punya perasaan gimana, biasa saja. Terus di samping itu juga didukung dengan dukungan keluarga yang sangat membantu. Pokoknya waktu itu saya berpikirnya gimana saya bisa bangkit untuk membantu meringankan beban orang tua. Jadi di situ yang bikin saya tidak down. Jadi saya bisa bangkitnya dari situ. Terus kalau untuk motivasi, kalau saya pribadi itu berpikirlah positif sama Tuhan. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan itu tergantung oleh perasaan kamu. Kalau kamu berprasangka baik, pasti Tuhan mengasih yang baik. Apa yang direka-rekakan orang tentang dirinya, ya seperti itu kan. Apa yang dikasih Tuhan tergantung apa yang kamu prasangkakan. Enggak? Kalau dari saya, dari keluarga, alhamdulillah menyemangati saya. Jadi saya tidak sampai diterima lah dari memang harus kayak gini jadinya. Kalau motivasi, rumah saya bersyukur, semangat dan bermanfaat saja bagi orang lain. Terakhir, monggo. Siapa lagi? Cah nom-nomnya kok jomblo-jomblonya ya? Entah kan? Kamu mau bin? Siapa? Monggo. Mek sing di mek. Mek cekel udah nyanyi. Mek sini Mek. Caranya cakap saya takut tuwek tuh Pak. Harus tanya. Ya, kirim saya. Sajam rawon kopi. Ayo. Gorengannya nih masih ada dikeluarkan enggak? Kopi. Gorengannya aja. Wahyu wantuku no, Bu Susi. Wahyu wantuku. Ayo kode ya ngerti Bu Susi. Ini terekam loh ini. Wahyu wantuku Bu Susi. Nah, aku apa? Oh kalah. Saya sudah. Jangan pakai goreng. Ya, wantuku Wahyu. Aku gayu dhisik mulai untuk tahuku digoreng. Keren. Tahu cak. Ya, kalau nenek bang tua jangan pakai. Ayo, cek takon bingung. Saya dedek Mas gorengan ben mlebu. Saya mau tanya, selama seumur hidup ini sampai detik ini pernah nggak diejek karena kondisi-kondisi yang kekurangan seperti itu? Terus kalau diejek atau dihina itu bagaimana tanggapan bullying sebelah? Dibalik ini, oh diperjelas. Jadi next ini tadi tanya Bapak Ibu. Jadi selama hidup itu pernah nggak ngalami bullying dari orang lain ya? Jadi betul ya. Terus yang kedua apa tadi? Tanggapannya terhadap mereka-mereka yang membuli. Oh iya, jadi balasannya itu apa sih sama orang-orang yang bully? Oke, tepuk tangan. Sering dibully Mas? Oh enggak ya, kamu yang bully. Oke, udah. Ada lagi terakhir? Enggak. Oh wes, oke. Terima kasih. Keringetan. Monggo. Kalau saya itu alhamdulillah nggak pernah dibully. Mungkin kalau anak-anak kecil itu ya mungkin heran. Kadang saya kan pakai kaki palsu. Hari ini kakinya kok 2, besok kakinya 1. Kadang yang kaki itu. Ya, kalau anak-anak kecil. Kalau dulu saya juga pernah sekolah untuk difabel di Solo itu ya malah ya, kami malah sering kata bully-membuli itu udah biasa. Jadi kadang yang ya itu sudah biasa. Jadi kadang yang pakai kursi roda atau difabelnya yang lebih berat itu kadang yang jadi korban bulian kami. Jadi bukan yang non difabel bully kami enggak, malah kami yang sama difabel pun terus membuli. Sudah sejak dari sekolah. Ya, kalau di sekolah untuk para difabel itu bullying itu udah biasa ya.
Jadi nggak ada dendam, nggak ada apanya biasa. Jadi begitu terjun ke masyarakat ya nggak gimana-gimana. Sudah imun ya? Ya. Oke, Mbak Kensi dulu oke. Nah, monggo Mbak. Lo adalah semua di dalam masyarakat pasti ada, tapi ya kita aja lah, kita bisa berkumpul sama orang yang bisa menerima. Oke. Monggo, Mas Dirman. Baik, soal bully. Tidak apa-apa, sini. Nah, ini ada kala saya ingin ketawa sendiri karena banyak pengalaman banget tentang soal bully. Sampai saya itu berjalan itu diikutin secara jalan saya sama anak-anak itu sama di jalan saya. Gitu. Anu trendsetter ya Mas ya. Terus jalan saya itu juga kayak juga melintut seperti itu kayak kendali jalan saya itu. Dan ada kejadian juga sih yang dewasa masyarakat sebagian itu pernah membuli itu harga diopo itu karena seperti itu ya. Mungkin dia itu ya agak sok seperti apa seperti itu. Tapi untuk saat ini hal seperti itu sudah berbalik 99 derajat. Karena kita apa? Kita memiliki kemampuan, memiliki keterampilan. Jadi kita itu bisa melebihi, ikut bersaing dengan orang-orang yang normal itu. Dan selanjutnya saya hanya berpesan bagi adik-adik yang muda-muda ya. Tadi kok tidak sempat bilang tentang motivasi apa untuk adik-adik. Oh, nanti terakhir aja. Sedang sisa nggak bisa ngomong. Terakhir ada. Ya, terakhir. Monggo Mbak Yanti. Kalau saya itu lagi jalan di Keramaian, kebanyakan mereka kan mendekat jalan saya. Itu saya agak minder, agak malu. Saya jual. Terus kalau jalan ada anak-anak kecil, kebanyakan itu mesti tanya, Mbak, kakinya kenapa? Terus saya bilang, saya sakit kenapa? Jatuh. Makanya kalau kamu jalan jangan lari, nanti kalau jatuh kakak seperti kakinya kakak. Oke, Mbak Puji. Oh sama juga. Nah, ya, jadi terakhir ya. Terakhir monggo silakan, ini kan ada yang hadir kan banyak anak muda harusnya. Yang pojok agak muda, merampok, yang muda yang pencet di depan. Monggo silakan. Yang Anda motivasi apa nih untuk teman-teman yang hadir, yang muda-muda terutama Mas Dirman? Monggo. Baik, khusus untuk adik-adik yang muda-muda, untuk saat ini dan untuk seterusnya, jangan pernah kalian menyakiti jiwa kalian, jangan pernah menyakiti raga kalian, karena Indonesia membutuhkan kalian. Jadi yang dimaksud menyakiti jiwa atau raga itu, jangan sampai kalian itu masuk dalam pergaulan bebas, menggunakan narkoba apapun yang melanggar hukum. Itu sebenarnya bukan hanya melanggar hukum saja, tapi akan merusak nanti kalian ke depannya, karena Indonesia itu membutuhkan kalian semuanya. Dan teruslah semangat dalam belajar, teruslah semangat dalam menuntut ilmu sampai ke jenjang lebih tinggi-tingginya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Iya, ngomong nih. Mana-mana nih. Monggo Mbak. Oh sudah. Mbak sih katanya pengen ngomong. Malu. Mbak Riani terakhir perwakilan perempuan. Lu seneng ono Mbak Riani gak apa-apa? Nah, ya monggo. Mbak Puji, wis ngandani anak iki. Ayo Mbak Puji. Ayo monggo. Terutama ini angkatan muda yang bikin lamaran selalu BAP ya, itu bisa nih. Ya tuh nek tekok kerja mesti gitu kan, anak muda betul ya. Ngeteknya mesti P. Nggak ngerti maksudnya. Meminta lamar kerja menurut itu adalah sebuah perilaku pendidikan yang tidak baik. Itu tidak menghargai seseorang dan itu mempunyai perilaku yang tidak sopan santun sama sekali itu. Dan kalau kita melamar pekerjaan, kita datang dengan baik-baik, kita bawa persyaratan dengan baik-baik, karena kita tidak mencemelehkan sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu kalau kita tidak masuk, itu kesempatan yang lain akan masuk. Jadi kesempatan itu tidak akan bisa datang kedua kalinya. Jadi manfaatkan dengan baik-baik itu. Dan jadilah pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang melamar pekerjaan itu sesuai dengan diri kita, kemampuan kita, kepribadian kita itu. Jadi kita jangan hanya P itu sama sekali, itu menurut saya itu sebuah hinaan itu. Baik, terima kasih. Oke, thank you. Jadi Jerbasuki mau mobil kan hati tur kan. Oke, monggo silakan
Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing.